Banyak orang yang mengalami kejadian langka saat berada di tanah suci. Kejadiannya kejadian-kejadian di luar kewajaran, dan ini sering terjadi pada jamaah haji. Kebanyakan kejadian itu merupakan sebuah pelajaran atas kelakuan jemaah haji ketika di tanah air. Kalian percaya nggak kalau di tanah suci ada hal-hal yang bahkan logika manusia nggak sanggup menjelaskannya? Di tempat paling mulia di muka bumi, kejadian aneh, luar biasa, bahkan bikin merinding sering banget terjadi. Tapi ingat, semua itu pasti ada makna mendalam yang bisa kita ambil hikmah baiknya. Tapi sebelum lanjut ke kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri sekaligus hati bergetar, buat teman-teman cerita untung yang belum subscribe, ayo cepat klik tombol subscribe dan juga aktifin loncengnya sekarang juga, biar kalian gak ketinggalan video seru, penuh misteri dan pelajaran hidup lainnya. Banyak orang yang mengalami kejadian langka saat berada di tanah suci. Kejadiannya kejadian-kejadian di luar kewajaran, dan ini sering terjadi pada jamaah haji. Kebanyakan kejadian itu merupakan sebuah pelajaran atas kelakuan jemaah haji ketika di tanah air. Berikut ini kita telah mengumpulkan kejadian aneh dan ajaib juga paling mengejutkan saat melakukan ibadah haji. Kita ulas di Beruntung, berita untung. Tidak bisa melihat Ka'bah. Pengalamannya tersebut diceritakan Ustadz Muksid Haitami yang pernah kita undang di podcast Cerita Untung. Pengalaman tak terlupakan baginya adalah saat ada salah seorang jamaahnya yang umrah tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Hal itu terjadi pada tahun 2015 silam dan dialami oleh seorang jemaah ibu-ibu asal Bogor. Pada saat itu dirinya sempat merasa tidak percaya lantaran Ka'bah sebesar itu dipikirnya mana mungkin gak bisa dilihat. Jemaah yang merupakan seorang ibu tersebut baru memberitahunya saat sudah selesai melakukan tawaf pada sekitar pukul 1 dini hari dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Ustadz tersebut diminta tolong oleh sang anak untuk ke kamar ibunya. Sang ibu rupanya menangis lantaran mengaku tidak bisa melihat Ka'bah saat melakukan tawaf tadi. Padahal ibu tersebut berada di lantai 2 dan ada kaca transparan yang dimana pasti Ka'bah akan terlihat. Sebagai informasi, pada saat itu Masjidil Haram masih dalam proses perbaikan dan sang ibu yang sudah tua mengenakan kursi roda sehingga harus berada di lantai 2. Kemudian ibu tersebut akhirnya diajak kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf yang kedua kalinya. Ustadz Muksid Haitami pun menganjurkan sang ibu untuk mengingat apa kesalahan yang pernah dilakukan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca istighfar saat di perjalanan melakukan tawaf. Saat putaran pertama, sang ibu diketahui masih belum juga bisa melihat Ka'bah. Setelah putaran ketiga, barulah tangisan ibu tersebut pecah lantaran akhirnya bisa melihat Ka'bah. Dan dia pun menangis dengan histeris sambil membaca istighfar. Usut punya usut, setelah ditanya-tanya, ibu tersebut ternyata memiliki permasalahan yang belum selesai dengan tetangganya sampai ia berangkat umrah. Dan selain itu, ibu tersebut juga diketahui melakukan kegiatan yang mengarah kepada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang mungkin menjadi hijab atau penghalang bagi sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah. Melihat orang berkepala babi. Kisah ini dimulai dari seorang pria bernama Mas Awi, seorang warga Indonesia yang kini tinggal di Arab Saudi. Mas Awi menceritakan pengalaman sepupunya Ismail yang bekerja sebagai pendamping jamaah umroh asal Indonesia. Suatu ketika, Ismail mendampingi rombongan umroh yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk seorang mantan ajudan pejabat Indonesia. Pengalaman yang diceritakan oleh mantan ajudan ini sungguh menggetarkan. Setelah melaksanakan rangkaian ibadah umroh, mantan ajudan tersebut mengungkapkan kepada Ismail tentang kejadian aneh yang dialaminya. Di Madinah, salah satu keluarga dari pejabat tersebut selalu mengalami demam ketika hendak pergi ke Masjid Nabawi, sehingga gak pernah bisa menunaikan sholat di sana. Kejadian serupa juga terjadi di Mekah, saat salah satu anak mantan ajudan itu merasa ketakutan luar biasa ketika hendak turun ke pelataran Ka'bah. Anak dari mantan ajudan tersebut menangis dan ketakutan karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika ditanya oleh Ismail, anak itu menjawab bahwa ia melihat di pelataran Ka'bah semua orang berkepala babi.
Penglihatan aneh ini membuat seluruh keluarga pejabat tersebut memilih kembali ke hotel dan tidak melanjutkan ibadah umrah mereka saat itu. Seorang pemimpin jemaah umroh dari Lampung yang bernama Ustaz Hafizur Rahman juga berbagi pengalaman yang menggetarkan. Pada tahun 2014, Ustaz Hafiz memimpin jemaah umroh dari Banten dan mengungkapkan kejadian aneh yang melibatkan seorang ibu berusia 60 tahun. Ibu tersebut tampak nyentrik dengan dandanan tebal dan juga berpakaian mencolok. Ibu tersebut tiba-tiba mengamuk dan bersikeras ingin pulang ke Indonesia. Keanehan ini berlanjut ketika ibu itu buang air kecil di celana di dalam masjid. Keesokan harinya, ibu tersebut bahkan bertingkah lebih aneh lagi dengan telanjang bulat dan buang air besar di depan hotel. Dari cerita jamaah lainnya, terungkap bahwa ibu tersebut sebelumnya bekerja sebagai pembantu dan menikah dengan majikannya setelah menggunakan pelet. Setelah beberapa tahun, suaminya berubah menjadi kasar dan sering memanggilnya dengan nama binatang. Diyakini bahwa efek pelet yang hilang menjadi penyebab perilaku aneh ibu tersebut selama umrah. Seorang wanita yang koma saat menginjakkan kakinya di Mekah. Kisah ini diceritakan oleh seorang yang sudah menetap selama 9 tahun di Mekah sambil mengurus jamaah haji dan juga umroh dari Indonesia. Kisah ini terjadi saat wanita ini sedang mengurus rombongan jamaah haji saat berada di Bandara Jeddah. Rombongan jamaah haji tersebut dibawa ke Madinah dan ada seorang jamaah wanita yang tiba-tiba jatuh pingsan. Tiba di rumah sakit Madinah, wanita ini belum juga sadar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dokter, namun sia-sia. Wanita ini tetap saja tidak sadarkan diri. Kemudian wanita ini dirujuk ke rumah sakit Abdul Aziz Jeddah karena setelah 2 hari belum juga sadarkan diri untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Namun usaha ini juga belum membuahkan hasil. Bahkan hingga proses haji berakhir atau berselang 40 hari dari hari kejadian awal, dokter mengatakan bahwa kondisi wanita ini masih koma, tapi sangat stabil. Namun beberapa hari kemudian wanita ini mulai membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka, dia langsung menangis tanpa henti. Melihat itu, pengurus haji kebingungan dan tiba-tiba saja wanita itu mengatakan bahwa ia sangat ingin bertobat. Usut punya usut, ternyata dia sudah menikah, namun tidak pernah mengerjakan ibadah apapun. Sholat, puasa, dan amalan-amalan lain juga tidak pernah dilakukannya. Oke guys, kisah-kisah tadi bukan cuma cerita aneh yang bisa kita tonton dan dilupakan. Itu semua adalah pesan dari Allah. Dan jangan takut untuk ke tanah suci, semuanya serba nikmat. Dan kisah-kisah ini justru mestinya membuat kita introspeksi dan lebih bersemangat untuk datang ke tanah suci, karena setiap ibadahnya dikalikan 10.000. Di tanah suci semua yang tersembunyi dibuka, semua yang dilupakan diungkap, karena di sana bukan cuma tubuh yang melangkah, tapi hati juga diuji. Jadi siapapun dari kita yang punya dosa, punya luka lama yang belum diselesaikan, atau niat yang belum bersih, jangan pernah anggap remeh. Allah tahu segalanya, dan siapa tahu ujian yang kita alami justru jadi jalan kita menuju ampunan dan juga surganya. Amin ya rabbal alamin. Ingat pesan Allah dalam Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Beruntunglah mereka yang diuji dan sadar, beruntunglah yang diingatkan lalu bertobat. Karena keberuntungan sejati bukan soal pulang bawa oleh-oleh dari sana atau foto-foto selfie di Ka'bah, tapi pulang dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan juga dosa yang Allah ampuni. Sampai ketemu di cerita berikutnya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.